Iya. Jadi, ada satu hal yang aku rasa ini spesial sih buat guru-guru, kayak ternyata dia tuh nggak cuma sekedar ngajarin, tapi sekaligus ada, fun moment-nya juga. Dia tuh harus jadi intel, jadi, psikolog gitu, karena dia harus nanganin emosional anak, terus dia juga harus nyari tahu anak ini ternyata tinggalnya di mana ya, lingkupnya seperti apa, dan kok bisa anak ini kena kasus A, B, C, D gitu. Oke, kita Hai. kedatangan guru multi talent nih orang nih, Astagfirullah. ya kan? Udah cantik, berkarir, ya kan? Masya Allah. Tepuk tangan buat Indri. Halo Indri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Edo apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Lama banget gak sih? Terakhir ketemu itu 98 pas kerusuhan kayaknya. Oh, Oke, Indri, kesibukan Iya. kamu apa ya sekarang? Lagi sibuk. Apa aja yang bikin sibuk aja sih? Wow, emang bisa diem ya? Enggak, jadi maksudnya tuh kesibukannya, rutinitasnya ya lagi menerima tanggung jawab ngajar, terus abis itu tanggung jawab jagain adik, tanggung jawab bantu-bantu mama juga dagang kue. Nanti aku bawa kuenya ke sini ya, boleh gak? Ini kayak kru kita juga ya. kayak kru kita juga, ada salah satu reporter kita. Tiap hari itu kerja terus gitu loh. Tapi kamu kan kita dapat info kamu tuh ngajar ya. Iya. Ngajar di salah satu sekolahan ya di Jakarta Utara. Ngajar apa nih, sebagai guru apa? Lagi dikasih kepercayaan untuk ngajar IPS. IPS. Tapi SMP kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 tuh kelas berapa sih? Kelas 1 Oh, kelas 1 ya? Iya, kelas 1 SMP. Oh, kelas 7, kelas 1. Gimana perjalanan mengajar menghadapi seorang siswa kelas 1 SMP itu seperti apa? Sampai dengan ini udah mau 3 tahun nih belajar, tapi sampai dengan saat ini juga aku masih ngerasa masih di tahap belajar. Semuanya, dari menghadapi karakter anak, sikap, atau emosional anak, sampai dengan gimana sih cara kita bikin anak ini tuh paham sama apa yang kita ajarin, itu sampai dengan saat ini belajar. Oh, pengenalan tentang psikologis anak juga kali ya, berpengaruh ya. Jadi ada satu hal yang aku rasa ini spesial sih buat guru-guru, kayak ternyata dia tuh nggak cuma sekedar ngajarin, tapi sekaligus ada fun moment-nya juga. Dia tuh harus jadi intel, jadi psikolog gitu, karena dia harus nanganin emosional anak, terus dia juga harus nyari tahu anak ini ternyata tinggalnya di mana ya, lingkupnya seperti apa, dan kok bisa anak ini kena kasus A, B, C, D gitu. Nah, kita sebagai guru harus cari tahu nih gitu. Itu seru sih. Berarti sering banget dong ada kayak kejadian, mungkin ada salah satu murid yang sampai kamu cari tahu ini kenapa sih kok bisa begini? Itu kejadian apa tuh, Ndro? Biasanya umumnya? Sebenarnya umumnya itu kan memang nggak cuma di salah satu sekolah aja ya, semua sekolah pasti ada contoh kenapa sih anak tersebut bisa bolos gitu. Nah, kita nih sebagai guru tuh harus cari tahu kayak dia tuh bolosnya kemana ya, terus alasan bolosnya itu apa gitu. Apakah ada masalah di rumah, atau anak itu hanya ingin mencari jati diri aja gitu biar kelihatan nakal. Itu yang benar-benar bikin Indri tuh belajar sampai dengan sekarang. Oh, ternyata jadi guru tuh seperti itu ya, kayak lebih ke dituntut untuk multi talent aja. Widih, luar biasa loh Indri lo, ya kan? Indri ini gue sebenarnya kaku kalau manggil Indri. Biasa gue manggil dia tuh Indro aja. Indro kasinonya mana? Indro, yang gue tahu kan
ketika gue tahu lu jadi guru gitu ya. Iya. Lu kan sebenarnya sebelum itu Paskibra juga ikut Iya. Paskibra ya. Iya, betul juga sih. Betul, Paskibra. Sebenarnya kalau misalnya bicara Paskibranya itu lebih ke PBB waktu SD. PBB Iya. Pak Bambang. Pak Bambang sama Bu Bambang. Oh iya. Canda mulu ya Cindro ya. Ya jadi PBB karena dari dulu kayak udah seneng aja gitu. Oh apa sih PBB? Pengen banget ngerasain jadi petugas upacara gitu. Ternyata sampai SMP masuk lagi. Ternyata kalau SMP namanya Paskibra kan, ekskul Paskibra. Oh iya gitu. iya. Lanjut lagi SMA gitu. Ikut sampai Paskibra sampai SMA. Sampai SMA. Waktu di kampus juga sempat ada kayak momen-momen siapa nih yang mau bawa bendera, siapa yang pernah ikut Paskibra, ikut gabung. Sebagai apa Ndro lu? Kebetulan aku pengen mencari suasana baru pada saat itu. Jadi aku pengen ngambil di paduan suaranya, bagian dari pengisi acara gitu. Emang biasanya sebelumnya sebagai apa yang bawa bendera? Sebelumnya kebetulan ini sangat spesial ya, karena saya sangat tinggi gitu. dan semampai gitu. Jadi saya selalu di bagian buntut. Loh. Di bagian jadi saya selalu di bagian belakang. Gitu, itu gitu. udah emang dari dulu sih, selalu dari SD aja aku ditaruhnya paling ujung gitu. Terus nanti SMA nih aku dapat lomba-lomba juga sama di buntut juga. Di buntut. Terakhir aku dikasih kepercayaan ngibar itu juga sama buntut Hari Guru. Iya, jadi memang ada spesial aja di tinggi badan saya. Ya mungkin karena Indri kan orang pemerhati ya. Takut ada yang ketinggalan. Berarti sweeper ya kenanya. Betul. Oke. Pemantau ya. Betul. Oke Ndro, sebelum dilanjut boleh dicicip nih, kita ada sponsor dari Coconut Cafe. Boleh dicicip Ndro. Boleh. Silakan. Segar banget. Segar ya. Segar. Kayak habis mandi. Oke, makasih ya Coconut Cafe ya. Iya, makasih Coconut Cafe. Ini enak banget. Enak banget, cuman kok agak berkurang ya. Ini baru kali ini ada bintang tamu, malah dia yang bawa bawaan sendiri. Ini dia bawa apalah segala. Ya Allah, ngapain sih, Ndro? Roti kita semua ini udah terkenal banget lah. Oh iya, malah saya promoin roti. Oh, enggak apa-apa. Ngomong roti, gue sedikit ingat nih, lu kan punya produk sendirian, Ndro? Iya, betul. Boleh di-spill deh. Aduh, Masya Allah. Nggak apa-apa. Sebenarnya gini, kuenya ini kue-kue gerobakan aja, kue-kue pagi gitu. Cuman dari yang berawal kuenya kue Ibu War, itu nama mama aku sendiri kebetulan. Dia jual kue-kue pagi di depan kuburan Kober, Kaido. Oh iya, Kebantenan. Iya, Kebantenan. Nah, dari situ aku belajar, aku lagi merintis untuk bikin produk sendiri, bikin branding sendiri. Luar biasa. Rencananya aku pengen bawa ke sini nanti ya. Amin. Apa nama brandnya apa tadi? Kalau untuk brandnya hanya baru di nama aja sih, belum ada boleh, nggak apa-apa medsos-nya. disebut, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya ada nama Didi Homes itu, Didi Homes ya. Insya Allah bakal jadi produk jajanan kita semua. Didi. Buat kalian yang tinggal di daerah Kebantenan boleh tuh mampir-mampir ke depan kuburan Kober ya. Boleh nyobain tester-testernya itu boleh banget. Mantap. Pagi-pagi. Siap. Oke Ndro, bicara tentang lu guru lu Paskibra dan sebenarnya lu kan punya bakat juga nih. Bakat apa sih? Katanya sempet boxing ya. Boxing. Enggak bercanda. Katanya memang Indri ini dia penyanyi loh guys. Astagfirullahaladzim. Suara saya kayak keong. Suara tuh asik banget. Suara asik. Enggak. Boleh dong, Bro, sedikit, Bro. Gua juga kangen nih dengar suara lu nih. Bentar. Saya pesen ke toko Depia dulu ya. Oh gitu. Pesen gitar ya. Canggih banget ya podcastnya. Iya dong, langsung. Halo, Mas. Iya, saya mesen gitar ya. Jangan pakai daun bawang. Oke. Oh, udah di depan. Woi, luar biasa loh. Oke. Masuk aja. Iya, masuk. Oh my god. Ongkirnya berapa ya? Oh, ini mah ikhlas. Oh, ikhlas. Oh ya, masuk. Oh, luar biasa. Makasih loh, Mas. Ya Allah. Makasih ya. Gajinya double ya. Oke, Ndro. Buat spill sedikit boleh dong. Aduh, apa ya? Gak apa-apa, kita dengar suara
kangen juga. Lagu apa aja bebas deh. Lagu yang lama banget. Apa pertama kali banget aja. Apa lagu apa? Bulan Sinar ya. Aduh. Masih bisa nggak sih meskipun udah di take down? Oh bisa dong. Kan yang ciptain ada di sini. Oh, iya, bisa bener dong. Juga sih, bener juga. Boleh ya kita kasih sedikit ya spill suaranya ya. Boleh. Ih. Jarang-jarang loh kita reuni sama Indri nih. Ini kalau suara kayak keong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Keong itu biar pelan tapi pasti dong. Oke. Boleh pemanasan dulu nggak sih? Boleh. Butuh sepatu futsal enggak? Oh, enggak. Usah. Dari mana Kak Ido? Dari suara kamu aja. Oh dari saya. Apa mau dari rap boleh? Oh dari rap. Rinduku. Iya. Oke. Jadi malu. Oke. Rinduku kini telah menghapuskan semua. Tepuk tangan dong. Apa yang selama ini menantimu, tak tahu apa yang akan terjadi. Biarkan waktu yang berbicara. Ku tak tahu lagi apa yang ku rasakan. Ini tak ada sepi yang menemani hari, karena sinarmu kini mampu indahkan mimpiku. Aduh. Asik, suaranya masih adem loh. Saya malu. Kenapa? Justru harusnya bersyukur, Ndro. Bersyukur kenapa bersyukur sih? Loh. Gak semua manusia dikasih gift kok. Ya Allah, ya kan? Masya Allah. Kelebihan gitu loh. Suara Indri itu karakter loh. Karakter apa? Iya karakter kamu. Maksudnya karakter kameramen saya. Iya benar. Tapi bicara tentang musik, dulu kan kita sering project bareng ya. Iya benar banget. Ya, termasuk lagu tadi juga, lagu Bulan Sinari Aku. Iya. Indri yang nyanyi. Iya, betul banget. Kaido, terima kasih loh. Ada karya gua pribadi yang lu mau nyanyiin gitu loh, luar biasa lo Indri lo. Bohong guys, itu banget. Harusnya saya yang makasih sama dia. Dia tuh nggak tahu punya wangsit apa gitu ya, bisa menebak orang ini nih gitu, cocok gitu. Jadi langsung tuh saya dipanggil ya kan, meskipun banyak lika-liku, tapi terjadilah rekaman itu. Alhamdulillah ya kita rekaman. Sempet mau berapa lagu cuman udah pada sibuk ya kerja, kamu kuliah gitu kan. Iya, pada saat itu iya betul. Ya udah akhirnya kita lost kontak. Ketemu lagi, dapat kabar udah jadi guru. Luar biasa. Jadi guru. Gini. Tapi Indro, spill dong sedikit ya. Apa? Ya. Indri udah punya pacar belum? Nah, kan? Tuh, udah banyak tuh netizen tuh. Ayo. Alhamdulillah banget. Masih dilindungi Allah, sudah mau 3 tahun ini nggak ada. Jadi kalau misalnya gimana sih? Keren ada. Ngawak nih. Alhamdulillah ya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah loh, saya nggak frustasi dan depresi gitu. Meskipun kalau di rumah ya masih nangis aja sih, kok nggak ada yang mau gitu sama saya gitu. Itu orang buta kali. Apanya Bet? Buta Bet? Aduh. Padahal usia kamu kan sebenarnya udah matang juga ya. Iya. Buat melanjutkan ke jenjang yang serius gitu kan ya. Kita doain lah. Amin. Semoga doain yang terbaik. Ya karirnya juga lancar gitu. Amin. Ya kan. Di waktu yang tepat juga. Di waktu yang tepat, bukan di waktu yang salah. Oke. Karena itu lagu itu. Bro, bentar saya mau balikin ya. Oh iya, boleh. Kayaknya suaranya kurang ini deh ya. Sebentar ya. Saya telepon lagi orangnya. Halo. Harusnya saya dong yang halo. Halo? Ya. Mas? Ya. Bisa balik lagi gak ini gitarnya kita ini dia soalnya udah kelar sih. Siap. Oke, makasih ya. Sama-sama. Nah, datang lagi, Mas. Sini.
Gitu lah. Oh gitu. Indra, Ya. kamu kan seorang guru. Yang tadi kamu bilang kamu lebih memahami tentang psikologis anak-anak lah, murid-murid kamu belajar gitu kan. Pasti kan ada sisi keibuannya pasti kan ada. Hadir nih tanpa disadari. Menurut kamu, Ndro, sekarang kan banyak banget nih berita-berita di media tentang kekerasan terhadap anak kecil. Bahkan baru-baru ini kita sempat dapat info daerah mana tuh yang anak kecil dibanting. Muara Baru. Sama orang tuanya sendiri ya. Menurut kamu gimana sih? Sebenarnya kalau menurut Indri itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang sih. Kalau misalnya memang sudut pandang satunya kita bisa ngelihat dari sisi agama ya, religi misalnya, entah itu imannya kurang atau pendekatan kepada Tuhannya kurang misalnya gitu. Tapi kan itu terlalu jauh dan bukan ranahnya Indri juga nih. Dan satu sisi sudut pandangnya lagi, ini bukan ranahnya Indri juga sebenarnya, cuman kurang lebih Indri paham gitu. Kayak misalnya kita lihat dulu nih dari kasus ini, apakah ini sudah masih kategori kekerasan atau memang sudah dalam kategori pembunuhan berencana, atau memang udah niat anak ini misalnya mohon maaf ya, ingin ditiadakan atau seperti apa gitu. Jadi kalau bicara secara hukumnya kan banyak ya, harus dipantau lebih dalam lagi. Tapi kalau dilihat dari segi awamnya nih, ya miris aja sih, maksudnya kenapa sih orang tua tersebut nggak mencari tega hiburan lain, atau ada kasus-kasus lain juga kan yang baru-baru ini kayak membunuh anaknya empat-empatnya secara bergiliran, apalagi di videoin gitu, yang kurang lebih Indri cari tahu ternyata hanya karena masalah cemburu sama istrinya, karena masalah ekonomi juga gitu. Itu miris banget sih sebenarnya itu. Atau kita flashback lagi kayak yang dulu-dulu gitu, ternyata anaknya dibunuh, abis itu bapaknya dibunuh gitu. Itu miris sih sebenarnya. Cuman kalau mau bahas lebih dalamnya itu kan butuh peran penting juga ya, maksudnya orang-orang yang tepat lah untuk ngebahas itu kayak gitu sih. Oke. Sejauh ini kamu sering konseling nggak? Misalnya ada murid yang akhirnya kamu konseling dengan orang tuanya gitu. Ibu, ini anaknya kenapa ya kok gini-gini? Ada kayak kejadian kayak gitu? Agak bingung juga ya mau jawabnya, karena aku kan satu sisi masih belajar nih menjadi guru, aku masih belajar menjadi wali kelas gitu, yang punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak satu kelas nih gitu. Nah, contoh kita ambil hal-hal yang ringan aja ya, sakit misalnya, anak ini udah 3 kali atau 1 minggu alasannya sakit gitu. Nah, Indri lagi belajar bagaimana caranya Indri bisa ngobrol langsung sama orang tuanya, tanya apakah anak ini benar sakit, apakah anak ini ternyata ada hal-hal lain gitu. Contoh kasusnya ada, ternyata anak ini sakitnya itu amandel misalnya, tapi orang tuanya memang gak mau bawa anaknya ke rumah sakit gitu. Itu kan butuh effort atau butuh usaha dari kita sebagai walas kan, karena ada beberapa permasalahan orang tua dan anak itu yang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, dimana orang tua tuh harus dekat sama anaknya, harus tahu kondisi anaknya gitu. Ternyata miris juga gitu. Ada beberapa yang lepas dari pantauan orang tua, ada beberapa juga yang ternyata anaknya sendiri gitu yang memilih untuk tidak ingin dipantau dengan orang tua. Itu complicated sih sebenarnya. Dan aku masih belajar sampai dengan saat ini. Selama 3 tahun ini? Selama 3 tahun ini aku masih ngerasa nol banget dalam menghadapi setiap permasalahan. Either itu di permasalahan dunia kerjanya ya, secara administratifnya pun aku masih belajar sampai dengan saat ini. Kayak gitu. Makanya aku pengen bilang makasih juga sebenarnya, mumpung lagi ada di video ini ya. Aku bilang makasih sama Ibu Firda. Hai. Halo, itu Ibu salah Firda. Satu teman aku yang baik banget, ngasih aku kesempatan untuk
ayo cari rezeki di tempat ngajar gitu. Terus akhirnya ada Pak Yosep, ada Bu Ati yang welcome sama aku, dan guru-guru lainnya juga yang sekarang tuh sayang banget sama aku. Aku bener-bener makasih banget, I love you so much gitu. Ya gitu sih. Dan yang lebih berkesan itu kan lu itu dulu jadi murid di sekolah itu. Iya, betul banget. Iya kan? Ya. Ini benar-benar maksudnya bukan masalah bahasa-bahasa yang sekarang tuh orang dalam atau apa ya, bukan ya. Tapi ternyata memang apa yang sudah aku rintis semasa aku di SMP itu tuh berbuah hasil gitu. Maksudnya aku tuh di SMP waktu itu kan ngejar banget nih ceritanya pengen jadi anak pinter gitu. Tapi ternyata kok gak ada hasilnya ya. Ternyata Allah kasih momen yang pas ketika aku secara emosional udah mateng, secara pembawaan sikap udah mateng, aku dikasih rezeki di situ. Akhirnya bisa ngajar di situ kayak gitu. Itu ya ada momen sedihnya momen juga, terharu sih. Iya benar kayak gitu. Tapi kuliah lu sendiri emang dulunya bukan berarah ke guru kan? Dulu kuliah apa? Waktu itu dikasih kepercayaan juga sama orang tua untuk ngambil jurusan ilmu hukum. Iya. Wow. Kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi ternyata ini nyemplungnya di dunia kerja pendidikan. Mungkin memang rezekinya udah di situ, Ndro. Amin, insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Gitu loh. Sama nih kayak anak-anak media kita di kru. Iya. Dia kalau siang tuh ngambil komputer siang, malamnya dihukum. Oh. Iya. Itu yang ketawanya pelan yang ngerasa kayaknya itu. Ya gitulah. Gitu. Ternyata apa yang kita rencanakan tuh lebih baik rencana Allah. Iya, keren banget sih. Pasti. Rencana kita kan tarik lurus, ternyata memang kita harus dilempar ke sini dulu. Walaupun memang sampai di titik yang kita tak harapkan gitu ya. Dari situ kan kita jadi buat pembekalan diri kita lebih kuat secara mental, segala apapun. Semoga. Ya gitu tuh. Tapi Indri ini orang yang kalau menurut gue ya, ini anak sastra apa kalau dia bikin snap apa ya? Dulu ya. Iya. Oh ya. Status yang susah diterka gitu loh. Susah diterka kayak misalnya dia bikin frasa. Quotes frasa gitu. Sebenarnya itu belajar juga sih. Belajar juga. Bisa disiplin terus, maksudnya kan gue nggak paham banget ya tentang frasa itu loh. Lebih searching aja sih atau cari-cari kata-kata yang sesuai itu apa ya, terus gitu. Makna dari menyelam misalnya itu frasanya apa nih gitu, apakah menenggelamkan atau menyebur gitu, lebih permainan kata-kata itu aja sih kayak gitu. Dan itu aku juga masih belajar. Tapi sampai saat ini masih belajar. Sebenarnya ini pertama kali aku mau kasih tahu, aku lagi sedikit nyicil pengen bikin buku. Wow. Cuman mantap. Bener-bener masih awal banget. Masih banyak banget yang harus aku pelajari. Kayak gitu. Insya Allah nanti aku spill. Asik. Ya kalau launchingnya bisa mampir lagi kemari ya. Ya kan? Masih banyak. Gitu. Masih banyak yang harus digarap. Masih banyak ya. Berarti emang planning lu ya mantap juga, Ndro ya. Padet ya. Planning lu tuh lu harus begini. Lebih menyibukkan karena single aja. Asik. Karena single gitu ya. Jadi kayak bikin sibuk aja sebenarnya. Iya. Tapi memang single itu emang pilihan lu yang sekarang apa memang karena nggak ada pilihan? Enggak, betul, emang pilihan aja. Pilihan sekarang pilihan kan? Pengen fokus apa yang ada di diri nih, misalnya kelebihannya apa nih, meskipun kelebihannya cuman kecil, coba aja dikembangin gitu. Sama keluarga, udah itu aja sih. Biar lebih fokus kali ya. Iya. Kayak gitu sih, terharu. Baru saya mau telepon Epson Biro Jodoh. Gitu, Bro, boleh diminum lagi, Bro? Ya, siap. Ini enak banget sih ini. Dari mana lagi sih buruan? Coconut Cafe lagi. Itu Coconut Cafe. Masih yang tadi yang nggak berubah ya? Masih yang tadi, masih rasa yang tadi, ya kan? Tadinya gede, Bro. Kesini agak kecil ya. Gitu. Ini mungkin ukuran small ya? Iya, small. Tadinya large, tiba-tiba kok jadi small gitu. Apa salah order? Enggak, benar. Kita nggak pernah salah order. Mungkin mereka yang salah nilai kita. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya Coconut. Terima kasih Coconut. Udah ngasih kita wejangan gitu loh.
Tapi premium kok racikannya, keren. Premium ya? Yes, keren banget coconut. Tapi gue ngerasa kayak Pertalite ya. Oh, Pertalite. Premium. Bro. Iya, Kak. Untuk musik yang ada di diri lu juga, lu kan Kenapa ada nih? bakat, menurut gue lu ada bakat di musik ya. Lu bisa nyanyi, bersenandung. Lu dulu pernah ngubungin gua, lu mau buat satu karya dengan ya Allah, lirik-lirik lu, masih ingat gitu. Kenapa nggak dilanjutin, tuh bagus loh. Sebenarnya karena aku mempelajari apa yang Kaido kasih ke aku, kayak masukan dari Kaido waktu itu, aku kasih tahu liriknya, Kaido terus kasih aku masukan kan, aku pelajari itu, kayak gitu. Sampai dengan sekarang juga sih aku pelajari, maksudnya ada beberapa lirik yang menurut Kaido ini jangan sampai terkesan kita nyuruh nih gitu. Emang gue ngomong gitu? Iya, aku ingat banget. Makanya tuh masukan itu aku pelajarin gitu. Apakah ini harus lirik yang dirubah atau nadanya yang memang harus dirubah? Oh gitu. Iya. Agak banyak ya projectnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi next kalau gue ada lagu, lu masih mau nyanyiin kan, Bro? Masih lah. Apa sih yang ngebuat Kaido gitu ya udah. Ya Allah, saya tuh tadi di bawah sini loh. Saya mau mandi dulu ya. Iya, maksudnya di dunia musik ini Kaido tuh berperan penting aja buat Indri gitu. Enggak lah, sama-sama kita belajar, Bro. Iya sih, cuman kan yang bawa aku bisa, oh ini Indri loh gitu, dia bisa nyanyi, itu Kaido gitu. Maksudnya yang memperkenalkan aku di dunia media gitu. Itu Kaido, aku malah mau berterima kasih banget. Iya. Sempat juga Indri pernah belajar acting nih guys ya. Dia main di project gua juga, ada dulu namanya Babe Ali ya. Aduh, ya Allah. Sama teman-teman sosial. Halo teman-teman sosial. Hai Babe Ali. Sekarang kita sering ketemu Babe Ali. Sering ketemu ya sama Babe Alinya ya. Babe Ali sering ketemu. Indri berperan sebagai siapa dulu? Ipe itu istrinya Babe Ali ya. Yang udah mati ya. Yang udah meninggal. Udah meninggal. Ya dibikin flashback ceritanya. Iya, dibikin flashback gitu. Luar biasa lo actingnya lo. Baru gua kasih tahu dikit, Bro, nanti begini-gini ya. Langsung sendiri dia. Sebenarnya lebih banyak improvisasi aja ya. Biar cepet aja. Enggak, emang entertain lu udah ada, Bro. Ya, udah ada entertain lu. Ya semua itu kan belajar, Kak. Iya, aku tuh sebenarnya Kakak nggak tahu aja. Malamnya abis dikabarin. Padahal gue cari tahu loh. Malamnya aku acting depan kaca gitu, ya sampai keringetan kayak, aduh gue harus gimana ya gitu. Oh, pas gua ngabarin gitu, gua kasih skrip gitu. Ya belajar lah intinya mah. Ini mantap banget Indri lo. Tapi aku mau berterima kasih juga karena video aku acting itu. Ada beberapa anak aku yang ternyata nonton gitu. Oh. Iya, itu yang aku nggak nyangka gitu. Kok terus anak-anak bisa tahu ya gitu. Mereka nonton dan mereka ada beberapa anak yang terinspirasi gitu. Ibu, saya pengen deh belajar acting juga gitu. Oh gitu. Itu keren sih. Thank you Kaido. Yes ya, dan sama tim-tim yang lain waktu itu juga. Syuting ya gitu ya. Iya, bener banget. Padahal itu dadakan loh. Gue cuma nelpon si Indri ya. Bro, lagi di mana? Di sini Kak. Bisa datang nggak? Gini. Datang dan itu dadakan, langsung gue kasih skrip. Iya. Dia ngapalin, langsung dilibas sama dia. Luar biasa. Dan ada satu kejadian lucu. Ketika syuting itu ada kejadian lucu, kejadian yang si harusnya pemain itu kena sembur. Gua di belakang kamera dan kru yang lain itu udah nahan ketawa, tapi hebatnya dia yang di dalam kamera dia bisa nahan ketawa. Luar biasa loh Indri loh. Gue di belakang tuh udah sama Sidik ya, udah di belakang udah nahan pecah ya. Kacau itu. Tapi dia masih dengan acting lanjutin gitu loh. Luar biasa. Fokus aja sih. Karena udah malam ya. Sebenarnya karena udah malam aja. Kalau masih pagi juga saya bercanda. Gimana Kaido? Tapi sejauh ini harapan lu ada kan, Bro? Harapan terkait apa nih? Apapun itulah. Apapun itu 2024. Ya. Goals. Yes. 2024. Sebenarnya banyak, tapi kalau aku sebutin takutnya kan penyakit Ain ya. Penyakit? Iya, takutnya tuh gimana lah gitu ya, Masya Allah. Tapi aku cuman bisa jawab goals aku 2024 itu aku pengen orang tua aku tuh sehat. Amin. Adik-adik aku tuh happy gitu. Itu udah sih, udahlah itu udah mengundang air mata. Oh gitu. Iya gitu. Anak pertama ya? Iya, aku anak pertama. Luar biasa. Gitu. Anak pertama berarti punya tanggung jawab besar. Secara di luar
Agama iya. Itu. Jadi aku pengen balance aja kalau itu bukan beban yang besar banget gitu. Jalanin aja. Apapun itu jalanin aja gitu. Selama kita dikelilingi sama orang-orang yang positif, orang-orang yang suportif, aku rasa itu akan baik-baik aja sih. Jadi luar biasa deh. Oke, itu tadi kan harapan kamu tentang internal keluarga ya. Tapi di kerjaan ada gak? Goals di tempat kerja? Iya. Goals di tempat kerja itu lebih banyak lagi sebenarnya. Banyak? Ya, karena menyangkut masa depan anak-anak. Oh. Ya, itu aku yang gak nyangka juga sih itu ada di diri aku sekarang. Kayak contoh kecil misalnya aku ngelatih paskibra nih sekarang gitu kan. Besoknya harusnya ngelatih gitu. Dan aku kayaknya tiba-tiba malamnya tuh males gitu. Kayak aduh capek badan gitu. Tapi besok harus ngelatih mereka. Nah, tiba-tiba mereka nih yang nyemangatin kayak ibu besok bawa apa, besok bekalnya apa gitu. Gitu. Besok aku pengen bawa ini, disuruh mama buat ibu. Itu yang bikin aku kayak oh my god, ternyata tuh ada anak yang ngarepin kita gitu. Iya, akhirnya datang energi itu. Iya, itu Kak. Jadi kalau bicara goals 2024 di dalam dunia kerja, aku lebih pengen banyak lulusan-lulusan Darul Ma'arif, sekolahan yang sekarang aku lagi dikasih tanggung jawab nih. Jadi anak-anak yang lebih ngerasa dirinya tuh punya peran penting aja minimal untuk dirinya sendiri gitu. Jangan sampai mereka ngerasa nggak penting gitu. Itu yang riskan banget sih untuk anak-anak sekarang. Makanya dia bisa melampiaskan ke hal-hal negatif kayak gitu. Panjang sih kalau bahas anak memang. Saya suka tiba-tiba jadi merasa ibu gitu. Iya. Ya mungkin emang udah tiba-tiba kayak udah jadi ibu aja kalau ngomongin anak-anak. Karena kan udah tuntutan juga, Bro. Iya, benar sih. Udah tuntutan juga. Tapi lu di sekolah dipanggil apa? Bu Indri apa Bu apa? Bu Indri. Bu Indri. Bu Indri. Kalau misalnya di Paskibra juga lebih sering Bu Indri karena kan ibaratnya aku ketemu sama mereka di kelas juga. Jadi mereka lebih nyaman manggilnya Bu Indri. Kayak gitu. Bu Indri gitu ya. Kayak gitu. Atau orang tua gitu. Oh, orang tua? Iya, karena ya udah semakin banyak panggilan-panggilan sayang nih misalnya gitu kayak suhu nih orang tua gitu. Lucu sih kalau ngomongin anak-anak sebenarnya. Banyak cerita-cerita lucu lah ya. Iya, banyak kayak gitu kan. Tapi sering ada juga anak-anak yang bandel, nyikapinnya gimana, Bro? Aduh, ini gimana ya jawabnya ya? Iya enggak? Karena kan kita pernah sekolah juga nih. Iya. Gitu loh. Mungkin ngambil pengalamannya dari aku pernah sekolah juga ya. Boleh. Atau Indri pernah sekolah tuh ngelihat teman-teman yang nakal atau Indri sendiri nih yang pengen deh diperhatiin sama guru ini misalnya. Ngelakuin apa ya gitu. Makanya sekarang aku kalau ngelihat ada anak yang nakal atau ada anak yang nggak sopan atau gimana, coba deh ditelaah dulu gitu. Berarti dia butuh perhatian. Mungkin dia butuh perhatian dari gurunya, atau mungkin dia ingin curhat, atau mungkin dia ingin dimengerti gitu. Masih belajar, pokoknya masih belajar aku sampai dengan sekarang mengenai anak-anak. Oke. Pokoknya yang terbaik deh. Kita doakan buat Indri. Amin ya Allah. Karir ya apapun itu ya. Amin. Yang terbaik kedepannya juga ya jadi guru idaman lah. Ya Allah, Masya Allah. Kadang kan gini kalau dulu zaman kita sekolah ya Mas tuh cengar-cengir aja dia. Kalau ada guru masih muda, masih single, kadang tuh ada murid-murid yang genit. Tapi mungkin beda kali ya konteksnya. Kamu kan masih SMP ya, nggak megang SMK megang. SMK enggak, cuman kalau bicara kayak genit-genit itu juga sebenarnya kadang ya anak-anak yang emang pengen bercanda aja sih sebenarnya. Iya, karena pembawaannya lu asik kali Indro. Ya mungkin bisa jadi. Pembawaannya asik, luas gitu kan. Santai tiba-tiba kok salto gitu kan. Guling-guling. Oke, Indri terima kasih ya sudah hadir. Makasih banyak. Di CP2 Podcast. Dua podcast gitu. Nanti kalau video udah tayang boleh di-share ke murid-muridnya. Ayo Allah jadi malu. Dia gak apa-apa kan. Bu Indri nih nongol. Apapun itu pokoknya terbaik buat kamu. Siap, buat amin juga. Kaido juga. Siap, sama-sama. Sering-sering main kemari. Amin. Ya. Siap, aku siapa bakal tahu mau main. Jadi reporter.